Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1306. Tidak, Ishak berkata sambil tersenyum. Kalung itu terangkut di ususnya. Jadi harus dilakukan operasi untuk mengeluarkannya. Saya dengar, sebelum operasi Dilan berhubungan intim dengan seorang perawat. Sebelum selesai, orang tua dan kakek neneknya masuk ke bangsal. Neneknya kaget dan terjatuh hingga cedera. Charlie tersenyum dan berkata, saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana keluarga Koch bisa menjadi keluarga kelas 1 di Eastcliff? Mereka membesarkan keturunan berkelakuan buruk seperti itu. Ishak mengangguk dan menghela nafas. Sejujurnya, keturunan dari semua keluarga besar saat ini benar-benar lebih lemah dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Menurut saya, tidak ada tuan muda lain yang sehebat Anda di seluruh negara. Charlie tersenyum ringan. Kamu tidak perlu menyanjungku di sini. Ishak buru-buru berkata, Tuan muda, semua yang saya katakan dari lubuk hati saya. Ishak berkata lagi, ngomong-ngomong, Tuan muda, saya khawatir setelah operasi dan Dilan pulih, kemungkinan besar dia akan membalas dendam. Kekuatan keluarga Koch tidak seperti keluarga Webb. Mereka memiliki banyak master kelas 1. Jika mereka akan melawan Anda, saya khawatir akan membuat rumit Anda. Apakah Anda ingin saya memberitahu kakek Anda agar dia menyapa keluarga Koch? Jika kakek Anda menyapa keluarga Koch tidak akan berani melakukannya lagi. Charlie tersenyum dan mengulurkan tangannya. Saya masih belum memikirkan apakah saya akan kembali ke keluarga Wade di masa depan atau tidak. Saat ini saya harus menggunakan sedikit mungkin bantuan keluarga Wade atau identitas tuan muda keluarga Wade. Ishak menasihati, Tuan, sebenarnya, Anda tidak perlu membatasi diri dengan keluarga Anda. Sebelum Tuan Thompson menemukan Anda, Tuan Wade selalu membicarakan Anda sepanjang waktu. Jika Anda punya waktu, Anda harus kembali. Setidaknya Anda menjenguk orang tua itu. Charlie menahannya dengan ringan dan berkata, bukan tidak mungkin untuk kembali. Hanya saja tidak sekarang. Dalam hati Charlie, dia tidak hanya memiliki kebencian tertentu pada keluarga Wade, tetapi juga merasa perlu menjaga kehati-hatian tertentu. Keluarga Wade memiliki bisnis yang hebat. Saat itu, ketika ayahnya masih hidup, keluarga Wade bertarung dengan sangat sengit. Sekarang ada generasi lain dalam keluarga, situasi internal pasti lebih rumit. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan, di depan keluarga Wade, perbedaannya masih terlalu besar. Oleh karena itu, dia masih ingin menunggu sampai dia mencapai hasil tertentu dan memiliki kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Baru kemudian dia kembali ke keluarga Wade untuk melihat situasi. Kekayaan bersihnya saat ini lebih dari 20 miliar tunai sudah termasuk dengan Emgrand Group. Semua itu diberikan oleh keluarga Wade. Dia belum bisa menghasilkan begitu banyak uang dari kemampuannya sendiri. Adapun 11 miliar yang dia dapat terakhir kali adalah hasil dari menipu Kobayashi Pharma. 11 miliar. Di depan keluarga Wade, hanyalah setetes air dalam ember. Sekarang Charlie memiliki 80% saham Wafer Pharmaceutical. Dan Wafer Pharmaceutical telah resmi berganti nama menjadi Jiuxuan Pharmaceutical. Sekarang Liam bertanggung jawab atas produksi Jiuxuan Pharmaceutical atas resep pil perut miliknya. Setelah obat ini diproduksi dan berhasil diluncurkan, pasti akan menjadi obat perut dengan khasiat terbaik dan penjualan terbaik di dunia. Obat ini saja bisa mendatangkan keuntungan puluhan miliar bahkan lebih dari nilai Jiuxuan Pharmaceutical. Jika dia bisa mengambil beberapa obat lain dari buku apokaliptik, pendapatan dari Jiuxuan Pharmaceutical pasti akan meroket. Melalui Ichiro Kobayashi, dia juga akan memperoleh Kobayashi Pharmaceutical, lalu akan melebur Kobayashi Pharmaceutical menjadi Jiuxuan Pharmaceutical. Saat itu, Jiuxuan Pharmaceutical akan segera menjadi perusahaan farmasi terbesar di Asia, dan bahkan perusahaan farmasi terbesar di dunia. Setelah dia mencapai prestasi Jiuxuan Pharmaceutical, dia akan memiliki kepercayaan diri penuh saat menghadapi keluarga Wade. Bab 1307. Pagi hari berikutnya setelah pernikahan Magnolia,
Charlie sedang menyiram tanaman di kebun sayurnya ketika dia menerima telepon dari Liam. Di telepon, Liam mengatakan kepadanya bahwa obat perut yang dia produksi sesuai dengan resep yang diberikan oleh Charlie telah lulus lisensi yang relevan dari Departemen Regulasi Obat dan siap untuk dijual. Resep dari buku apokaliptik ini memiliki efek melegakan yang kuat pada ketidaknyamanan perut yang biasanya dialami orang. Jika memiliki masalah perut kronis, mengonsumsi obat perut ini bisa sangat baik untuk penyembuhan dan pemulihan. Perut kembung, sakit perut, atau ketidaknyamanan perut yang disebabkan oleh minum, kedinginan, kelelahan, dan lainnya. Meminum obat perut ini bisa mendapatkan hasil langsung. Obat perut pertama kali ditemukan oleh seorang dokter terkenal di Tiongkok kuno. Namun perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok sendiri relatif lambat dalam beberapa dekade terakhir. Obat-obatan seperti obat perut sebagian besar diproduksi oleh pabrik farmasi Jepang dan Korea. Misalnya di Jepang ada yang terkenal, obat perut Otasan dan obat perut Kobayashi. Kedua jenis obat lambung ini dalam bentuk bubuk dan dikemas dalam sachet kecil. Jika mengalami rasa tidak nyaman pada perut, dapat segera meminum satu sachet dengan air hangat yang dapat memberikan hasil yang baik. Pil perut Kobayashi dari Kobayashi Pharmaceutical telah menjadi obat harian yang populer oleh kebanyakan orang di Jepang dan banyak negara. Ini menunjukkan seberapa besar volume penjualan dan margin keuntungan di belakangnya. Sedangkan obat perut Charlie diproduksi sesuai dengan resep di buku apokaliptik, sekitar 8 hingga 10 kali lipat lebih efektif dari pil perut Kobayashi dan tidak memiliki efek samping. Bubuk perut ini memiliki aroma obat yang kuat dan segar, memberikan rasa nyaman orang yang menghirup aromanya. Charlie menamakan obat perut ini pil perut Jiuxuan. Akan menjadi obat baru pertama yang diproduksi oleh Jiuxuan Pharmaceutical sejak namanya diubah. Liam berkata di telepon, "Tuan Wade, efek obat perut ini benar-benar menakjubkan. Kami meneliti banyak kebebasan dengan masalah perut yang mencoba obat ini. Mereka semua memberikan evaluasi yang sangat tinggi. Lebih efektif daripada obat perut buatan Jepang dan Korea Selatan. Para sukarelawan sangat berharap obat ini akan diluncurkan sesegera mungkin di pasaran." Charlie bersenandung dengan puas, dan bertanya kepadanya, "Lalu kapan kamu akan secara resmi mendaftarkan dan menjual obat ini secara massal?" Liam berkata, "Kami sekarang telah memproduksi lebih dari 50 ton. Jika telah disetujui, kami dapat langsung mengemas dan menjualnya." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, 50 ton obat bisa menghasilkan berapa kemasan? Liam berkata, "Kami berencana untuk menggunakan spesifikasi yang sama dengan serbuk perut Jepang. Kemasannya 1,3 gram per bungkus dan 48 bungkus per kotak. Dalam hal ini, isi bersih obat asli di setiap kotak adalah 62,4 gram, kita dapat mengemas total 800.000 kotak." Charlie bertanya lagi, "Bagaimana dengan harganya? Berapa harga untuk orang Jepang?" Liam berkata, "Pil perut Otasan dan pil perut Kobayashi sekitar harganya 150 yuan per kotak. Pil perut Jiuxuan kita beberapa kali lebih efektif daripada mereka. Saya pikir masuk akal kami menjualnya setidaknya 400 hingga 500 yuan per kotak." Charlie bertanya kepadanya, "Berapa harga kotak kami?" Liam berkata, "Kita menggunakan beberapa bahan obat Tiongkok yang dipatenkan. Biayanya sebenarnya sangat rendah. Kami sangat berhati-hati. Biaya satu kotak adalah sekitar 20 yuan. Jadi saya kira biaya pil perut Otasan dan pil perut Kobayashi sekitar 10 yuan." Bab 1308. Ketika Charlie mendengar ini, dia berkata, "Kalau begitu kami juga menjual sekotak 150 yuan. Dengan harga yang sama dengan beberapa kali kemanjuran, kita akan langsung memeras jenis produk pesaing yang sama di Jepang dan Korea Selatan." Liam buru-buru berkata, "Tidak masalah, Tuan Wade. Saya akan menawarkan dealer seharga 150 yuan per kotak." "Oke," Charlie pertanda. "Kamu bisa memproduksi dengan kapasitas penuh. Jangan khawatir tentang penjualan obat ini. Kita sekarang tidak hanya ingin mencakup pasar domestik, tetapi juga mencakup Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara. Dan jika kita ingin mengambil alih pasar mereka, kita harus menyiapkan stok yang cukup." "Saya mengerti Tuan Wade." Liam sangat bersemangat dan berkata,
Jepang dan Korea telah menekan obat-obatan herbal kita selama bertahun-tahun. Akhirnya kita melawan bisa sekarang. Liam bertanya lagi. Omong-omong, Tuan Wade, baiklah kita membuat beberapa iklan TV untuk pil perut Jiuxuan ini. Yang terbaik adalah meminta seorang selebriti untuk mendukung atau semacamnya. Sekarang semua orang di masyarakat mulai melakukan promosi. Bahkan barang berkualitas baik harus melakukan promosi saat ini. Charlie tersenyum dan berkata, "Ya, kamu bisa mencari bintang paling populer. Temukan bintang yang jujur dan tidak ada noda. Industri hiburan ini terlalu berantakan. Jangan memilih bintang yang memiliki sejarah hitam atau skandal." Liam berkata, "Baik Tuan Wade, saya memiliki kandidat yang sangat cocok di hati saya." "Bagaimana menurut Anda, Tuan Wade?" Charlie bertanya. "Oh, saya mendengarkan." Liam buru-buru berkata, "Saat ini ada seorang bintang wanita yang sangat populer di dunia film dan tarik suara. Namanya Queen Golding. Dia baru saja menerima peran dalam sebuah film Hollywood beberapa waktu lalu. Sekarang popularitasnya sangat tinggi. Orang ini sepertinya berasal dari keluarga terkenal. Jadi tidak ada gosip dan skandal sama sekali. Dia diidolakan laki-laki dan perempuan yang tak terhitung banyaknya." Charlie mengangguk dan berkata, "Saya tidak tahu banyak tentang industri hiburan. Saya tidak mengikuti berita bintang-bintang. Jadi terserah kamu untuk memutuskan. Jika menurut kamu orang ini cocok, kamu bisa menghubungi agensinya dan mendiskusikan harganya. Jika pantas, tanda tangani kontrak dan minta dia segera mulai syuting iklan." "Baik Tuan Wade." Setelah menutup telepon Liam, Charlie mengambil beberapa sayuran segar dan bersiap untuk kembali ke rumah untuk membuat sarapan untuk istrinya Claire. Claire baru saja bangun dan berjalan ke bawah. Memikirkan panggilan telepon tadi, Charlie menanyakannya dengan rasa ingin tahu. "Istriku, apa kamu pernah mendengar Queen Golding?" Claire segera berkata dengan penuh semangat, "Queen Golding? Apakah kamu tidak tahu Queen Golding? Dia bintang wanita paling populer saat ini." Charlie menggelengkan kepalanya. "Saya tidak pernah mengidolakan artis. Saya tidak paham hal-hal di dunia hiburan." Claire buru-buru berkata, "Kamu tahu, Queen Golding adalah idola saya. Bukan hanya idola saya, tapi juga idola semua orang. Dia sangat bagus dalam film dan serial TV, dan dia bernyanyi dengan sangat baik. Saya dengar dia akan datang ke Aurus Hill untuk konser. Saya sudah membuka situs penjualan tiketnya. Tinggal menunggu waktu tiket dikeluarkan." Charlie tersenyum dan berkata, "Aku suamimu. Aku bahkan tidak tahu bahwa orang ini adalah idolamu." Claire berkata, "Kamu tidak pernah bertanya padaku. Selain itu, saya tidak suka membicarakan banyak hal. Jika aku menyukai seseorang, aku hanya suka di hatiku. Aku tidak suka memadatkan setiap hari seperti orang lain." Charlie mengangguk ringan, berpikir dalam hatinya. Jika Jiuxuan Pharmaceutical bisa mendapatkan kerjasama dengan Queen Golding, mungkin bisa memuaskan keinginan istrinya untuk mengejar bintang idolanya juga. Bab 1309. Charlie sudah bersiap memasak. Dia mengenakan celemek dan datang ke dapur. Tetapi pada saat ini, ponselnya berdering lagi. Tanpa diduga, ide penelepon adalah Aurora, lada kecil dari keluarga Quinton. Melihat ini, Charlie sedikit terkejut. Lada kecil ini jarang mendengarkan dirinya sendiri. Apakah ada masalah lagi hari ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru menjawab telepon dan bertanya, "Aurora, ada apa yang meneleponku?" Aurora berkata dengan malu-malu, "Tuan Wade, saya ingin tahu, apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan tentang partisipasi saya dalam kompetisi sanda pelajar internasional?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Tentu saja aku ingat. Bukankah aku sudah berjanji padamu aku akan pergi untuk mendukungmu? Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku kapan harinya." Aurora tersenyum bahagia dan berkata, "Jadi kamu masih ingat Tuan Wade?" Aurora sangat bahagia. Setelah itu, Aurora berkata dengan malu-malu, "Tuan Wade, saya akan bertanding di babak penyisihan terakhir pagi ini. Apakah Anda punya waktu untuk datang dan melihat?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Babak penyisihan? Bagaimana sistem kompetisinya?" Aurora berkata, "Ini adalah kompetisi perguruan tinggi internasional. Ada lebih banyak peserta yang berpartisipasi.
Dan ada lusinan peserta di kelas berat. Saya harus berlaga beberapa babak penyisihan, lalu masuk 8 besar dan perempat final. Charlie bertanya dengan heran, apakah ini adalah pertandingan terakhir babak sistem gugur? Berapa total pertandingan yang telah kamu mainkan? Mengapa kamu tidak bercerita? Aurora buru-buru berkata, total ada 4 ronde kok. Pagi ini adalah yang terakhir. Jika saya menang, saya akan masuk 8 besar. Saya tidak memberitahu Anda. Saya takut Anda tidak punya waktu untuk datang. Ayahku juga bilang kepadaku bahwa waktumu lebih berharga. Jadi aku tidak mengganggumu sepanjang waktu. Charlie tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu sopan padaku, gadis kecil? Setelah mengatakan itu, Charlie tersenyum tulus, dan berkata lagi, oke, beri saya waktu dan alamat email, dan saya akan datang untuk mendukungmu. Benarkah? Ketika Aurora mendengar ini, dia segera berkata dengan gembira, itu benar-benar hebat, Tuan Wade. Pertandingan saya pukul 10 pagi ini, di Stadion Aurus Hill. Ada beberapa kelompok peserta yang bertanding di saat yang sama. Saya khawatir Anda tidak dapat menemukan saya. Beritahu saya ketika Anda tiba, dan saya akan meminta ayah saya untuk menjemput Anda. Charlie tersenyum dan berkata, tidak masalah. Saya akan tiba tepat waktu. Berbicara tentang ini, Charlie tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, dan bertanya kepada Aurora dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, Aurora, berapa kilogram yang kamu ikuti? Aurora buru-buru berkata, Tuan Wade, saya ikut kelas 52 kilogram. Mendengar ini, Charlie berkata sambil bercanda, 52 kilogram. Itu 115 pon, kan? Baiklah, Charlie sengaja menggodanya dan berkata sambil tersenyum. Pernahkah kamu mendengar bahwa gadis yang baik harus kurang dari 100? Kamu harus bekerja keras menurunkan berat badan. Aurora buru-buru berkata, bukan itu, Tuan Wade. Kelas kilogram di kompetisi sanda tidak dibagi menurut berat sebenarnya. Saya 49,5 kilogram. Saya dilasifikasikan di kelas 52 kilogram. Berat saya tidak lebih dari 110 pound. Jika kamu tidak percaya, aku akan menimbang badanku di depanmu. Charlie tersenyum dan berkata, aku hanya bercanda. Jangan marah. Aurora berkata dengan lembut, saya tidak marah. Saya khawatir Anda akan salah paham saya adalah gadis gemuk. Tinggi saya 1,7 meter, dan berat saya di bawah 110 pon. Semua teman sekelas saya mengatakan saya memiliki sosok ideal. Charlie tersenyum dan berkata, oke, gadis kecil Aurora memiliki sosok sempurna. Saya akan mencari tahu nanti. Bab 1310. Aurora berkata dengan malu-malu, saya bukan gadis kecil. Charlie tersenyum dan bertanya, lalu apa kamu? Aurora, aku sedikit cantik, sedikit manis. Setelah berbicara, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia segera menutup telepon dengan malu-malu. Charlie mendengar suara bip di sisi telepon lain, dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan tertawa. Lada kecil ini sangat lucu. Claire pergi ke studionya setelah makan. Baru-baru ini, studionya telah berkembang jauh dari sebelumnya, merekrut beberapa karyawan, dan pada saat yang sama ada beberapa proyek yang sedang dipersiapkan, yang dapat dikatakan sedang booming. Jacob menghabiskan banyak waktu di asosiasi lukisan dan kaligrafi setiap hari. Hari ini, setelah sarapan, dia sangat ingin pergi ke asosiasi lukisan dan kaligrafi, yang membuat Charlie sedikit penasaran. Jadi Charlie tidak bisa bertanya kepadanya, ayah, mengapa kamu pergi begitu awal hari ini? Jacob berkata sambil tersenyum. Kebetulan asosiasi lukisan dan kaligrafi ada beberapa kegiatan hari ini. Kelas hobi kaligrafi dan melukis dari Universitas Tua datang kepada kami untuk berkunjung dan belajar hari ini. Ketika datang ke Universitas Orang Tua, Charlie segera mengerti. Universitas untuk lansia adalah tempat Matilda sekarang bekerja dan belajar setiap hari. Teman baik Bibi Hall mengundangnya untuk menjadi profesor tamu pendidikan hukum di Universitas untuk lansia. Pada saat yang sama, dia juga belajar kaligrafi dan melukis Cina di Universitas untuk lansia. Sepertinya Bibi Hall akan bertemu Jacob hari ini. Tidak heran mertuanya sangat bahagia pagi ini.
Namun, karena ibu mertuanya, Elaine, berada tepat di depannya, Charlie tidak tahu banyak. Dia sendiri harus pergi ke Aurus Hill Gymnasium nanti. Dia bertanya kepada ayah mertuanya Jacob, "Ayah, apa bisa mengantarku sebentar? Saya ingin pergi ke gym untuk menonton pertandingan." "Oke," Jacob berkata sambil tersenyum. "Ayo ikut aku." Elaine berkata dengan tidak puas. "Kalian bercanda marah pada saya." Jacob bertanya dengan wajah dingin. "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang membuatmu marah?" Elaine berkata dengan marah. "Kalian semua keluar setelah sarapan. Keluar bersenang-senang. Betapa membosankannya aku di rumah sendirian." Jacob mengusulkan dan berkata dengan nada sarkastik yang bermaksud, "Siapa yang melarangmu keluar? Jika kamu ingin keluar, pergi saja keluar. Cari teman lamamu untuk bermain mahjong. Atau pergi ke salon bersama temanmu." Elaine memarahinya. "Jacob, apakah kamu sengaja menyakitiku? Kaki saya masih patah. Bagaimana saya bisa keluar? Gigi depan saya juga tanggal. Bagaimana aku pergi menemui teman lama? Aku akan berputar-putar." Jacob mengulurkan telapak tangannya dan berkata dengan polos, "Kalau begitu aku tidak bisa menyukainya. Kakimu masih menempel di tubuhmu. Kamu bisa keluar kapanpun kamu mau. Tetap di rumah jika tidak ingin keluar. Jangan-jangan hentikan kami pergi keluar. Ah, kami tidak berkewajiban tinggal bersamamu di rumah." Setelah dia selesai berbicara, dia melambai pada Charlie, menggoyangkan kunci mobil BMW di tangannya, dan berkata dengan santai, "Menantu yang baik, ayo pergi." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.